Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Mukti Hadi dengan NIM 12510100265. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih pengertian dan sejarah tafsir dan takwil beserta terjemah. Nah, bagi kalian yang nggak tahu apa itu tafsir, takwil dan terjemah dalam konteks ulumul Quran, nah kebetulan banget di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah tafsir dan takwil dan terjemah. Apa sih pengertian dari tafsir? Nah, tafsir itu secara etimologis berasal dari kata fasara yang berarti menjelaskan atau mengungkapkan. Nah, dalam konteks ulumul Quran, tafsir adalah ilmu yang bertujuan menegaskan makna ayat-ayat Al-Quran berdasarkan bahasa Arab, konteks keturunannya, asbabun nuzul, dan sumber-sumber eksternalnya seperti hadis Nabi, ijma ulama, dan qiyas. Nah, tafsir itu bertujuan untuk apa sih? Bertujuannya untuk apa sih? Tafsir itu bertujuan untuk memberikan pemahaman literal dan konseptual tanpa menyimpang dari makna zohir, begitu teman-teman. Sekarang kalian tahu dari tafsir itu sejak kapan sih? Nah, sejarahnya tafsir ini berkembang dari masa sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan sebagai Tarjumanul Quran atau penerjemah Al-Quran. Pada abad kedua Hijriah muncul tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Ibnu Jarir At-Tabari yang menghubungkan riwayat dan diriyah, gitu teman-teman. Nah, di era modern zaman sekarang ini, tafsir itu mengembang menjadi tematik atau ilmiah seperti karya Syed Qutb atau Muhammad Asad, gitu teman-teman. Nah, sekarang melanjut ke materi selanjutnya, yaitu takwil ya. Apa sih takwil itu? Nah, takwil itu berasal dari aula yang berarti kembali ke asal. Takwil ini sering dikaitkan dengan filsafat Islam seperti karya Al-Ghazali atau Ibnu Sina yang melihat Al-Quran memiliki lapisan makna simbolik, gitu teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, sejarahnya takwil itu populer pada saat apa sih? Nah, takwil itu populer di kalangan sufi seperti Al-Hijaz atau Ibnu Arabi yang mengimplementasikan ayat-ayat secara mistis. Namun, takwil juga mendapatkan kritik dari ulama salaf seperti Ibnu Taimiyah yang menganggap berpotensi menyimpang dari ajaran ortodoks, gitu teman-teman. Di era komputer zaman sekarang, takwil digunakan dalam hermeneutika Al-Quran untuk menafsirkan ayat-ayat tentang sains atau etika, gitu teman-teman. Nah, sekarang lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terjemah. Nah, apa sih terjemah teman-teman? Terjemah itu adalah upaya menyampaikan kandungan Al-Quran ke dalam bahasa lain, meskipun Al-Quran menekankan bahwa terjemah bukanlah Al-Quran itu sendiri, karena keaslian bahasanya bahasa Arab. Nah, terjemah itu diperlukan zaman sekarang untuk dakwah dan pendidikan. Adapun tantangannya teman-teman, tantangannya itu untuk menjaga ijaz atau keindahan dari makna yang tepat, gitu teman-teman. Nah, sejarahnya terjemah itu pertama kali dilakukan oleh Salman Al-Farisi ke dalam bahasa Farsia atau pada masa Umar bin Khattab. Di zaman modern ini muncul terjemah seperti karya Abdullah Yusuf Ali atau Muhammad Taqiyud bin Al-Hilali yang sering disertai tafsir, teman-teman. Namun sejarah sering dikritik karena tidak dapat sepenuhnya
menangkap nuansa bahasa Arab begitu teman-teman. Nah teman-teman, begitu tadi penjelasan singkat tentang pengertian dan sejarah tafsir, takwil beserta terjemah. Nah sekarang pindah lagi nih ke metodologi tafsir, takwil beserta terjemah dari Ulumul Quran itu. Nah, pengen tahu kan? Sekarang ikut saya. Metodologi tafsir. Apa sih metodologi tafsir? Nah, tafsir ini menggunakan metode riwayat berdasarkan hadis dan asar, dan diraya berdasarkan akal dan linguistik teman-teman. Nah, langkah-langkahnya meliputi memahami bahasa Arab, konteks sejarah, dan menghindari takwil yang tidak berdasar. Tafsir ini harus dilakukan oleh ulama yang kompeten untuk menghindari bid'ah. Nah, gitu teman-teman. Jadi nggak semuanya bisa menggunakan metode tafsir ini. Harus orang-orang tertentu doang yang bisa menggunakan metode tafsir ini. Nah sekarang ke metode takwil. Nah metode takwil ini lebih subjektif, yaitu menggunakan analogi, simbolisme, dan intuisi spiritual. Metodenya meliputi memahami makna zahir terlebih dahulu, lalu mencari makna batin melalui ilham atau filsafat. Namun takwil ini harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan kaidah Islam gitu teman-teman. Jadi jangan berlebihan lah, harus mencari dulu maknanya biar nggak bertentangan dengan ajaran Islam gitu teman-teman. Nah sekarang ada metode terjemah teman-teman. Apa sih metode terjemah itu? Metode terjemah itu menggunakan teknik translasi literal atau idiomatik. Penerjemah harus ahli berbahasa Arab atau kayak kita bisa bahasa Arab nih dan menjadi sasaran, serta menyertakan catatan kaki untuk penjelasan. Jadi kayak kita bisa bahasa Arab, nah kita juga harus bisa menerjemahkan biar ada penjelasannya. Nah prinsipnya adalah akurasi dan kesetiaan pada teks asli biar nggak kayak gitu deh, bahasa Arabnya apa tapi terjemahnya apa gitu teman-teman. Jadi nggak ngawur gitu teman-teman. Nah begitu teman-teman metodologi dari tafsir, tawil, dan terjemah. Nah sekarang ada hubungan. Nah ketiga itu mempunyai hubungan nih yang setara, yang saling melengkapi. Nah dari tafsir itu sebagai dasar, tawil itu yang memperdalam, dan terjemah itu menjadi jembatan. Namun tawil ini harus dikontrol agar tidak menyimpang atau kayak belok lah gitu. Sementara terjemah melakukan tafsir untuk konteks. Jadi terjemah itu harus bisa menjelaskan secara rinci dari tafsir itu gitu. Nah argumentasinya tafsir itu menjadi pemahaman dasar, terus tawil itu untuk dimensi spiritual, dan terjemah untuk sebagai alat dakwah gitu. Nah begitu teman-teman penjelasan singkat dari saya tentang pengertian, metode, dan hubungan antara tafsir, takwil, dan terjemah. Nah sekarang kita sesi penutup nih. Ada kesimpulan dari saya, yaitu dapat disimpulkan bahwa tafsir, takwil, dan terjemah itu merupakan komponen penting dalam ulumul Quran. Nah, tafsir ini memberi fondasi literal, takwil menambahkan kedalaman spiritual, dan terjemah untuk memperluas fleksibilitas. Namun semuanya harus memiliki batasan agar menjaga keaslian Al-Quran begitu teman-teman. Begitu ya teman-teman ya, pengertian singkat ya dari saya. Mohon maaf bila kurang apa gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.